seluruh kami buka kepada kami ini, kami arahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami buka kepada kami. Haleluya, amin. Amin. Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Pada saat pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih kebaikan Tuhan bagi kita semua, sehingga boleh berikan kita kekuatan dan kesehatan hingga sampai pada pagi hari ini, di mana pada hari ini kita dapat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita angkat pujian, Yesus disanjung, Yesus disanjung. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bimbinglah daku ya sepanjang jalan hidup.
lagi padaku. Oh, bimbinglah aku, ya Yesus. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jalurku. Dengan Yesus, haleluya. Dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, bukan jalur lagi, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus mengiringku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Haleluya. Kita percaya dengan Yesus ada dalam hidup saya dan saudara. Dengan Yesus untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita, kita tidak akan pernah jatuh. Karena kita percaya Dia yang selalu dapat menopang kehidupan saya dan saudara. Hingga sampai pada saat ini, kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Kita percaya semuanya ini karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Tanpa Yesus di sisiku, haleluya. Kita akan puji dengan bangkit berdiri. Nanti Ibu Nur Hayati pimpin dalam doa. Perkataan yang penuh pengharapan dan kuasa. Terima kasih Bapak Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami percaya Tuhan sendiri yang mengatakan kami semua dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kepada hamba-Nya. Haleluya. 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 Puji Tuhan, hari ini hari yang penuh sukacita bagi kita. Walaupun dengan sangat terbatas di mana umat-umat Tuhan beribadah hari ini, yaitu untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu tentang juga Yesus naik ke sorga, yaitu dengan topik alasan Yesus naik ke sorga. Di mana alasan-alasan itu sudah kita dengar, yang walaupun ada banyak sekali alasan, tapi di dalam renungan atau khotbah tersebut hanya memberikan 4 poin, yaitu pertama, supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ini alasan yang pertama, supaya kita dapat menggunakan nama Yesus Kristus untuk dapat berdoa kepada Bapa di surga.
Kemudian alasan berikut, Tuhan mengirimkan roh penolong. Karena kita akan menjadi seperti Yesus Kristus yang akan menderita, terhimpit di tengah dunia ini, di dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Dan poin berikutnya yang kami sampaikan yaitu bukti Yesus kembali kepada Bapa. Sebagai bukti bahwa Yesus itu dari sorga tempatnya atau asalnya. Dan pagi hari ini kita akan membaca Kisah 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9, mulai saya akan membacakannya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Semua berkata amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit, dia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid. Baik itu pertama kali kepada wanita dekat makam, yang kemudian kepada murid-muridnya, dan juga kepada banyak orang yang jumlahnya 500 orang. Jadi selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan mengajar murid-murid pada waktu itu. Ajarannya yaitu tentang kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikala itu Yesus Kristus membawa murid-murid di satu bukit, yaitu Bukit Zaitun. Dan di situ dia bercakap-cakap mengajar tentang kerajaan Allah. Dan setelah Yesus selesai mengajar mereka, maka Yesus itu terangkat. Jadi pertama-tama saudara perhatikan, Yesus mengajar murid-murid tentang kerajaan Allah. Kemudian setelah itu yang kita dapat lihat di sini, poin kedua, Yesus terangkat. Dan kita lihat bahwa waktu Yesus itu terangkat, hukum gravitasi bumi tak sanggup menahan Yesus untuk tetap tinggal di bumi. Mengapa? Karena Yesus itu berasal dari sorga. Ini satu hal yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Juga dapat membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang tempatnya bukan di bumi ini, karena dia berasal dari surga. Dia bukan diciptakan atau dijadikan, tapi memang dia adalah Allah. Jadi dengan Yesus
terangkat ke sorga, di mana hukum gravitasi bumi tak sanggup menahan Yesus. Ini membuktikan kepada mata-mata yang melihat waktu dia terangkat. Dia bukan digaibkan. Begitu saja seperti seorang yang tiba-tiba hilang begitu. Seperti ada banyak pengajaran bahwa Yesus diraihkan. Tetapi di sini Yesus itu terangkat secara perlahan-lahan. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita renungkan baik-baik. Siapakah Yesus Kristus itu yang kemudian setelah selesai mengajar tentang kerajaan sorga kepada murid-murid, tiba-tiba dia terangkat perlahan-lahan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya tekankan, karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia ini sampai dia datang di dunia ini. Menjelma menjadi manusia. Manusia daging seperti saudara dan saya. Tetapi Yesus itu tidak memiliki dosa. Kehidupannya kudus. Dan penjelmaannya ini sangat mulia. Karena tujuannya, misinya yaitu menyelamatkan saudara. Dan hal tersebut sudah dilaksanakan Yesus. Yaitu Yesus lahir di Betlehem, di tempat yang hina. Dan kemudian Yesus setelah umur 30 tahun, dia dibaptis dan dia mengajar. Memberitakan Injil, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kerajaan Allah itu sendiri. Sambil melayani mereka yang sakit, yaitu Yesus menyembuhkan mereka. Dan kemudian dia disalib, mati, bangkit. Yang sekarang ini di mana kita merayakan kenaikan Yesus. Yesus mulai terangkat ke sorga. Itu satu hal yang luar biasa. Kemudian di poin yang ketiga ini, murid-murid menatap Yesus bercampur kagum, heran, tetapi sedih juga karena mereka sudah mulai berpisah dengan Yesus. Yesus terangkat perlahan-lahan, mereka menatap dia, menatap dan menatap terus ke atas, yang kemudian awan menutupi dia. Saudara, awan ini bukan awan biasa yang menutupi Yesus, tetapi ini awan kemuliaan Allah yang pernah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, di mana awan ini menunjungi perjalanan Israel. Waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, datang ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Bangsa Israel dikawal, dilindungi dengan awan ini. Yang dimana awan ini di waktu malam dia berubah menjadi api. Api yang menerangi bangsa Israel. Api yang kemudian membuat di malam hari itu menjadi hangat. Di tengah-tengah gurun yang dingin di malam hari. Jadi kita melihat awan ini awan yang lain daripada lain. Bukan awan biasa. Kenapa awan itu langsung datang menutupi Yesus? Dia datang seakan-akan diperintahkan. Karena awan ini adalah awan kemuliaan Allah. Yang sudah menyertai bangsa Israel. Yang saya sebutkan tadi, di malam hari menghangatkan mereka. Tetapi di siang hari
menyejukkan mereka dengan tudungan awan ini. Jadi awan yang menutupi Yesus itu awan kemuliaan Allah. Dan saudara perlu ketahui, waktu awan sudah menutup itu, dikatakan di dalam pembacaan ini, murid-murid waktu itu tetap menatap ke atas, melihat. Seperti yang saya katakan, murid-murid menatap itu bercampur kagum, heran, sedih karena berpisah dengan Yesus. Terus ada malaikat menyapa mereka itu. Jadi poin keempat ini, malaikat menyapa. Mengapa kamu melihat ke langit? Sekali lagi, mengapa kamu melihat ke langit? Sebenarnya tidak mengapa mereka melihat ke langit. Emangnya salah kalau mereka mau melihat terus walaupun Yesus itu sudah ditutupi awan, hilang. Malaikat ingin memberitahukan kepada mereka, walaupun dia tidak katakan itu, dia hanya berkata, mengapa kamu menatap ke langit? Karena murid-murid itu bukan saja hanya berpikir masalah-masalah rohani yang ada di atas, tentang kerajaan sorga yang sudah diajarkan oleh Yesus, tetapi masih ada tugas yang mereka harus lakukan. Mereka harus memandang ke depan di bumi ini. Tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu, yaitu tugas pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang belum tuntas. Di mana minggu kemarin saya berkata bahwa waktu Yesus atau alasan Yesus itu mau naik ke sorga, karena dia memberikan tugas yang mulia kepada murid-murid, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar sebagaimana Yesus lakukan. Jadi malaikat katakan atau bilang kepada mereka, mengapa kamu melihat ke langit? Itu mempunyai satu tujuan. Bukan tidak bisa kita memikirkan melihat perkara-perkara di atas. Tetapi malaikat ingin memberitahukan kepada mereka, walaupun dia tidak katakan, jangan terus memandang ke atas, lihat ke bawah. Masih banyak orang yang perlu ditolong, masih banyak jiwa yang perlu diselamatkan. Dan tugas ini diberikan kepada kalian. Emang tidak dikatakan begitu, tetapi ini memiliki arti yang dalam perkataan ini. Saudara tahu, Yesus pernah berkata bahwa ladang ini sudah menguning, tetapi pekerja-pekerja itu sedikit. Itu yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Dan tujuannya supaya banyak jiwa ditolong diselamatkan di bumi ini. Untuk nanti dibawa ke sorga, karena Yesus naik ke sorga menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasih Kristus, memang tugas ini tugas yang berat, tugas yang banyak membawa penderitaan. Tetapi Yesus mendahulunya sebelum dia naik. Dia mengutus murid-murid itu, apabila Roh Kudus turun atas kamu, mereka akan menjadi saksi. Seperti saya katakan, saksi yang besar.
pekerjaan yang besar. Yang bukan saja di Yerusalem, Yudea, tapi sampai ke ujung bumi. Inilah tugas yang mereka harus kerjakan. Sebab itu jangan selalu memandang ke atas terus. Lihat ke bawah. Ada banyak tuaian yang siap dituai. Karena kita melakukan pekerjaan yang besar. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguh barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Atau dia katakan, aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, dia sudah pergi kepada Bapa. Kenapa hanya lihat ke atas terus? Jadi kerohanian kita memang penting, karena tujuan kita memang ke atas. Tapi kita buktikan, murid-murid harus buktikan melayani yang ada di bumi, yang dimana bumi ini perlu diselamatkan. Ada banyak manusia yang ada dalam kegelapan, ada banyak manusia yang berbuat dosa. Nah, sekarang ini COVID-19, jangan hanya kita berbicara tentang kerajaan sorga dan pandangan kita ke sana. Terus ke sana. Pandanglah bumi ini. Manusia sedang menderita. Mereka ditimpa dengan sakit penyakit. Mereka ketakutan. Mereka kekurangan makan. Adakah kita melihat mereka? Adakah kita peduli kepada mereka? Hai orang-orang yang penuh dengan berkat, yang memiliki berkat, ayo marilah pandang ke depan, melihat mereka yang menderita ini. Bukan saja kita berbicara tentang kesenangan kerajaan sorga, keindahan kerajaan sorga, kemuliaan kerajaan sorga, tapi kita pandang di bumi ini saat COVID-19 ini. Ayo kita praktekkan iman kita. Ayo kita praktekkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita bisa mendatangkan kerajaan sorga di bumi ini. Sebagaimana doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Datanglah kerajaan. Artinya kita mengundang damai sejahtera untuk datang di dunia ini. Karena memang damai sejahtera perlu dimiliki oleh banyak manusia di dunia ini. Beritakan itu, kerjakan itu. Dan kita mulai mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang sakit, yang lemah, yang ketakutan. Kita ulurkan tangan kita kepada mereka. Apalagi dikala mereka kekurangan. Ada banyak janda-janda yatim piatu, fakir miskin yang saat ini berteriak minta tolong karena mereka kelaparan. Adakah kita memiliki hati untuk mereka? Adakah kita mau mengulurkan tangan bagi mereka? Adakah kita mau membagikan berkat harta kita untuk mereka? Dan juga ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini menderita. Adakah kita mau menolong mereka? Adakah kita mau menyisihkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mereka? Camkan hal ini. Jangan hanya kita memandang ke atas. Jangan hanya kita mengajar tentang kerajaan surga yang penuh damai sejahtera. Memang itu perlu diajarkan supaya dunia ini mengerti bahwa tujuan kita memang ke tempat itu. Tetapi di dalam suasana sekarang ini, adakah kita memiliki kasih? Adakah kasih itu kita mulai praktekkan dan mempraktekkan itu? Kita tidak tunggu nanti besok, tahun depan, 10 tahun ke depan, dan seterusnya. Tapi sekarang ini, di mana kasih itu kita praktekkan, buktikan, nyatakan. Dengan demikian, Yesus akan sangat senang melihat apa yang kita dapat lakukan.
Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita memang diutus oleh Tuhan. Mungkin kita tidak dapat pergi ke ujung bumi. Kita tidak dapat pergi ke ujung timur, ke ujung barat, ke ujung utara dan selatan. Tetapi mari kita melihat ke depan. Adakah yang perlu kita kerjakan? Dan COVID-19 ini, saya katakan, banyak sekali yang perlu kita kerjakan. Dan ada banyak peluang untuk mempraktekkan kasih Kristus. Yaitu pandanglah ke depan dan lihatlah bahwa gandum itu sudah menguning, siap dituai. Sedikit penuai. Siapakah yang memenuai? Kita katakan, ya, saya siap menuai. Saya siap mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar, yang Tuhan berikan kepada kita atau tanggungkan kepada kita untuk kita kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan Yesus yang belum tuntas di bumi ini. Dan itu sudah diberikan kepada saudara. Sudah diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya kita melihat ke atas, tapi lihatlah ke depan. Di depan kita ada banyak orang yang perlu kita tolong. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang telah memberikan hak untuk kami memakai nama-Mu, nama yang mulia, nama Yesus yang agung, nama Yesus yang besar, yang dianugerahkan Bapa bagi umat manusia untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu yang Engkau sudah curahkan bagi kami. Dan saat ini kami mau berdoa, kami mau memandang ke depan dengan disertai doa, di mana ada banyak orang yang sedang menderita sekarang ini dengan virus Corona ini, COVID-19 yang melanda negara-negara yang ada di dunia ini. Dan penduduk bumi ini sedang ketakutan, sedang cemas melihat situasi yang ada di depan mata mereka sendiri. Sehingga mereka tinggal menunggu-nunggu apakah COVID-19 itu akan menimpa kehidupan mereka. Sehingga terjadi ketakutan. Dan ketakutan itu menimpa seluruh strata kehidupan manusia. Baik yang di tingkat bawah, baik yang ada di tingkat atas. Merasa ketakutan. Pemerintah kami juga ketakutan. Bahkan di dalam hal untuk menangani COVID-19 ini, maka ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah para dokter. Biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi mereka. Juga perawat-perawat yang membantu menangani COVID-19, orang yang sudah terpapar, terkena virus atau terjangkit virus Corona ini. Tuhan tolong mereka juga yang sudah dalam keadaan sakit terjangkit virus ini. Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka. Dikala mereka memohon kepadamu, ampunilah dosa mereka, dan biarlah mereka diampuni dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau berbelas kasihan, dan biarlah COVID-19 ini
juga yang sudah masuk di daerah Kalimantan Tengah ini, dan khususnya juga di daerah kami Murung Raya atau Kabupaten Murung Raya. Tuhan tolong pemerintah kami, berikan hikmat kepada mereka bagaimana caranya untuk memutus semua sehingga COVID-19 tidak akan terjangkit. Juga dokter-dokter yang melayani di Murung Raya ini, Tuhan tolong berikan hikmat, akal budi, kemampuan, dan jauhkan dari terjangkit dengan COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berbelas kasihan bagi daerah kami. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan, Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia yang ada di Puruk Cawi ini, Tuhan tolong nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sehingga terjadi perlindungan dari Tuhan, sehingga tidak ada jemaat satupun yang terjangkit dengan COVID-19 ini. Tapi mereka akan selalu bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mereka boleh menjadi giat, mereka boleh menjadi taat, mereka boleh menjadi umat-umat Tuhan di dalam kesetiaan mengiringi Tuhan. Semakin lama semakin meningkat. Apalagi dengan COVID-19 ini. Jangan jadikan mereka Tuhan, umat-umat Tuhan yang nanti terjangkit. Singkirkan jauh-jauh dari virus ini, dari dalam kehidupan mereka, keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-hamba Tuhan juga yang ada di Murung Raya ini, Tuhan tolong. Dari berbagai denominasi, mereka mengajarkan tentang kerajaan surga. Dan mereka juga melihat ke depan. Apa yang mereka harus buat, mereka akan dapat berbuat. Sebagaimana Engkau ajarkan tentang kasih Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong hamba-hamba Tuhan yang ada di Murung Raya ini. Dari berbagai denominasi. Dan mereka boleh bersuka cita karena kuasa Allah menyertai mereka. Dan khususnya juga gembala-gembala dari Gereja Pentakosta di Indonesia, baik yang ada di Kalimantan Tengah ini dan khususnya di Murung Raya ini, Tuhan tolong lawat mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Kuasa Allah menyertai pelayanan mereka, yang mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita angkat pujian seperti setiap waktu, dan kita akan kumpulkan persembahan kita. Di setiap waktu. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Tuhan kita pada saat ini. Dan kita akan akhiri ibadah kita sejak kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu melimpah, melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terpujilah nama Bapa-Ku yang baik. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Engkau lagi dapat berikan waktu dan kesempatan buat kami. Kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, penyembahan kami sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu yang kudus. Kami telah dengar firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu boleh termeterai dalam setiap hidup kami. Hingga kebenaran firman Tuhan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah memberikan persembahan kecil besar, persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati. Tuhan akan balas berkat melipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat GPD Philadelphia di tempat ini, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka kerjakan, biarlah mereka selalu diberkati Tuhan. Baik mereka sebagai pegawai negeri, baik sebagai wira swasta, sebagai pedagang yang bekerja di perusahaan Tuhan, sebagai honor juga Tuhan. Tolong mereka Bapa, sehingga mereka mendapat menikmati berkat-berkat Tuhan lewat tugas dan pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Biar Tuhan mereka boleh dapat merasakan selalu kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan terus kekuatan, berikan terus kesehatan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang Tuhan percaya kami layani Bapa. Kami berdoa juga Tuhan tolong saat ini jemaat Tuhan dalam keadaan sakit dari tempat ini, kami mau berdoa Tuhan Engkau mau jamah, Tuhan mau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dia dapat kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, sehingga dia dapat pergunakan kekuatan dan kesehatan itu dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Berikan terus kami Tuhan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendengar setiap doa yang kami boleh naikkan kepada-Mu pada saat ini. Dan kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Kristus, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera yang telah kita terima. Kita bagikan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang duduk di maha tinggi kerajaan sorga, yang memiliki berkat baik yang ada di sorga dan di bumi, yang dijanjikan kepada kita umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena melalui anak Yesus Kristus dilimpahkannya berkat ini pada kita. Bahkan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membimbing, menuntun, mengkuatkan, menghibur, dan memberikan kemenangan kepada kita semua sampai hari Maranatha. Yesus datang kedua kali, awan-awan jemput kita semua masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal.